Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizal Aritsiono dengan NIM 210501231200022 dari Teknik Mesin Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat proyek IoT Smart Parking Lot Lighting System berbasis ESP8266 dan Blink IoT sebagai aplikasi monitoringnya. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Internet of Things dengan pengampu Bapak Parianto. Untuk konsep daripada sistem ini sendiri adalah di saat mobil diparkirkan di area parkir yang telah terpasang sistem ini di dalamnya, otomatis mobil itu akan menutupi sinar inframerah dari IR sensor atau infrared sensor yang akan membuat infrared sensor itu menyala dan mengirimkan sinyal ke ESP8266. Sinyal dari ESP ini kemudian diteruskan ke lampu LED dan lantas menyalakan lampu LED tersebut untuk menyinari area parkir tersebut. Langsung saja untuk alat yang bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah tentunya Node MCU ESP8266 itu sendiri. Yang kedua ada breadboard. Di sini saya menggunakan dua breadboard yang putih ini. Selanjutnya ada IR sensor atau infrared sensor. Di sini saya menggunakan 3 biji. Kemudian ada lampu LED. Di sini saya menggunakan lampu LED kecil 3 buah. Selanjutnya ada resistor. Ini resistor. Saya menggunakan 4 biji, 3 untuk LED dan 1 yang nantinya digunakan untuk LDR sensor. Ini adalah LDR sensornya. Selain itu yang kita butuhkan adalah kabel jumper. Di sini yang saya gunakan adalah male to male dan male to female. Lanjut, ada kabel USB. Di sini saya gunakan kabel USB Type B, micro USB biasa. Setelah itu yang kita butuhkan adalah laptop yang di dalamnya telah terpasang aplikasi Arduino IDE, tempat kita nanti mengcoding untuk sistem ini, dan aplikasi Blink IoT untuk nantinya kita membuat aplikasi atau device untuk monitoring dari sistem ini. Langsung saja kita ke perakitan. Di sini sistemnya sudah saya rakit. Kira-kira seperti ini bentuknya. Oke. Jadi di sini ada lampu LED, di sini ada 3 lampu LED, saya pasang 3 lampu LED kecil, yang kemudian selanjutnya diteruskan dengan resistor, agar nantinya tegangan yang masuk ke dalam LED ini tidak berlebihan dan merusak LED tersebut. Ini ada resistor, lalu dihubungkan dengan kabel jumper. Kabel jumper ininya nanti akan masuk ke ESP8266. Oke, langsung selanjutnya di sini ada IR sensor. Sini saya menggunakan 3 IR sensor, infrared sensor yang dihubungkan melalui kabel ke ESP juga. Oke. Selanjutnya ada LDR sensor di sini. Ini resistor, lalu selanjutnya dihubungkan dengan LDR sensor. Saya pasang terlebih dahulu. Oke. Jadi nanti konfigurasinya adalah ketika
ISP kita tancapkan ke laptop, maka arus ini akan mengalir seperti yang tadi. Pada ini terminal D0, D1, dan D2 ini berhubungan langsung dengan IR sensor. Oke. Dan terminal D5, D6, dan D7 di sini berhubungan dengan LED, lampu LED. Di sini selain dihubungkan ke terminal-terminal tersebut, di ISP ini juga kita hubungkan ke ground atau titik negatif, dan ini ada terminal A0 untuk kita menghubungkan LDR sensornya, dan terminal 3V sebagai terminal output positif untuk menghidupkan sensor-sensor dan lampu-lampu yang telah kita hit. Langsung saja kita colokkan ke laptop USB-nya. Oke, di sini dapat dilihat setelah dihidupkan otomatis lampu hidup dan sensor juga hidup. Setelah ini kita lanjut ke tahap coding. Baik, selanjutnya kita lanjut ke tahap coding. Sebelum coding kita masuk ke browser terlebih dahulu, kita klik blink.cloud atau blink.console. Kita masuk, di sini saya telah memiliki akun. Pertama-tama yang harus kita buat di sini adalah template terlebih dahulu. Kita ke developer zone, klik my templates, kita buat new template. Klik. Di sini tinggal kita ganti namanya, kita ganti hardware yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan ESP8266 dan connection type-nya Wi-Fi. Oke. Karena di sini saya telah membuat template, saya buka template yang telah saya buat. Klik. Oke. Di sini pada tab template kita bisa langsung masuk ke data stream. Kita edit terlebih dahulu. Kita masuk ke data stream. Di sini data stream nanti fungsinya untuk menghubungkan antara sistem yang telah kita buat di ESP8266 dengan aplikasi Blink. Entah dari laptop atau PC kita, atau dari Android. Oke. Di sini saya telah membuat 3 data stream. Cara membuat data stream baru adalah kita klik aja, New Data Stream. Di sini kita klik Virtual Pin. Ini kita bisa mengganti nama dan warnanya. Kita klik saja pin-nya di sini. Pin di sini nanti kita berhubungan dengan coding. Jadi pin yang kita masukkan di sini harus sama dengan pin yang kita masukkan di codingan kita nantinya, agar nanti program kita bisa berfungsi dan bisa terhubung ke Blink IoT. Di sini integernya kita klik yang integer, unitsnya known, karena di sini saya hanya menggunakan indikasi untuk monitoring lampu, apakah lampu itu hidup atau tidak. Di sini kita minimal dan maksimalnya 0 sampai 1. Nanti tinggal kita create. Di sini saya setelah membuat, sini bisa kita lihat contohnya. Sini IR1 status, maksudnya status dari IR sensor yang pertama. Ini pinnya V1, sama seperti tadi. Demikian seterusnya, IR2 dan IR3. Di sini yang berbeda hanya di bagian pinnya saja. Kita bedakan pinnya. Pinnya tidak boleh sama. Save and apply. Lanjut, setelah membuat template, kita membuat device di sini. Untuk membuat device, kita tinggal klik New Device. Oke. Dulu satu. Kita klik New Device, kita klik Create from Template, kita klik template-nya. Di sini saya ada template ini, Smart Lighting
coding 8266, klik. Nah, di sini kita tinggal copy paste kode coding untuk kita masukkan ke codingan sistemnya kita. Jadi coding ini nantinya yang berpengaruh dan menentukan untuk menghubungkan antara sistem kita dengan Blink, device Blink di aplikasi kita. Itu contohnya. Di sini saya sendiri sudah membuat itu. Oke. Lanjut kita ke Arduino IDE, aplikasi Arduino IDE untuk coding kita. Di sini saya telah membuat kode. Oke. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada settingan untuk ISP. Yang pertama kita lakukan di sini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyeting tools. Di sini kita setting board-nya atau ISP yang kita gunakan, not MCU yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan ISP 8266, lalu ke not MCU 1.0 ISP 12E modul. Ya, apabila di punya saudara-saudara belum ada, di sini kita bisa klik, kita cari saja ISP 8266. Oke, kita install di sini yang by ISP 8266 Community. Setelah sudah, tinggal kita klik aja seperti tadi, MCU, ISP 8266, kita pilih yang ini, klik. Yang selanjutnya harus diperhatikan adalah di library-nya, kita ke sketch, kemudian ke library. Di sini kita harus mendownload library, kita manage, kita cari di sini Blink. Di sini saya menggunakan Blink by Volodymyr. Apabila nanti di tempat saudara-saudara di Arduino IDE saudara-saudara tidak ada, bisa saja kita download dari Google atau browser, lalu kita add zip library di sini. Setelah itu kita klik link di sini, kita add, klik, maka nanti akan muncul codingannya di sini. Di sini saya sudah ada, ini sama, maka dari itu yang di sini kita hapus. Setelah itu tinggal kita copy paste saja codingan yang ada di sini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini ada template ID, template name, dan authentication token dari Blink yang sudah kita lihat di browser tadi. Oke. Kemudian ini konfigurasi Wi-Fi. Di sini untuk SSID dan password bisa kita ganti dengan Wi-Fi yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan hotspot dari handphone saya. Ini SSID-nya dan ini password-nya. Lanjut. Untuk ini kita samakan dengan authentication code yang di atas. Jadi tinggal kita copy paste. Kita samakan yang di sini. Lanjut. Ini kita buat device baru saja.
from template, smart lighting 8266. Nah, new. Oke, kita create. Kita copy paste lagi ini, klik. Kita letakkan di sini. Oke. Oke, sudah. Dan di sini konfigurasi pin. Di sini letak pin, maksudnya pin dari masing-masing sensor dan LED yang kita gunakan. Di sini untuk IR pin, untuk IR sensor pertama kita masukkan ke pin D0 pada ISP. Demikian selanjutnya D1 dan D2. Dan pada LED pertama kita masukkan di pin D5, selanjutnya D6 dan D7, dan untuk sensor LDR kita masukkan ke A0. Oke, lanjut. Di sini merupakan coding dari keterangan, maksudnya pin ini sebagai input atau output. Oke, bisa kita lihat di sini IR sensor seluruhnya dari IR sensor 1, IR sensor 2 sampai IR sensor 3. Di sini kita masukkan sebagai input yang akan memasukkan data ke ISP, ke node MCU-nya. Lanjut, dan untuk LED-nya, baik 1, 2, maupun 3, kita gunakan sebagai output. Setelah kita mendapatkan data dari IR sensor, data itu akan keluar dan menyalakan lampu LED maksudnya. Lanjut, di sini ada void loop. Di sini bisa kita lihat apabila LED, apabila IR1 atau sensor IR pertama kita mendeteksi sesuatu aktivitas atau menyala, maka di sini LED pin akan menyala. Oke, namun apabila mati, maka dia akan low. Low itu redup atau tidak menyala. Yang selanjutnya. Nah, di sini virtual bright, blink virtual bright ini merupakan data codingan dari pin-pin virtual pin yang kita gunakan pada data stream di blink tadi yang telah kita buat barusan. Tentunya ini harus sama. Apabila berbeda, maka tidak akan bisa berjalan. Itu. Lanjut, setelah semua codingan lengkap, bisa langsung saja kita klik upload di sini. Kita upload ke node MCU-nya, ke ISP 8266-nya. Klik, lalu kita tunggu. Oke, baik. Yang proses uploading. Oke, baik. Proses uploading telah selesai. Selanjutnya mari kita lihat hasil dari pekerjaan kita di sistem smart lighting-nya. Oke, baik. Karena sensor ini bekerja di malam hari, maka dari itu lampu sudah saya matikan. Lalu langsung saja kita lihat bagaimana hasilnya. Kita lihat di bawah sini, bahwasanya sensor sudah hidup. Apabila kita sentuh, maka lampu akan menyala. Lanjut, lampu tengah akan menyala. Lalu yang kiri, lampu nyala. Seperti itu, jadi konsepnya apabila ada mobil yang menyentuh bagian ini, maka lampu di atasnya akan menyala. Demikian juga
seterusnya. Seperti itu. Lalu dapat kita lihat pula di aplikasi Blink, kita lihat di sini. Nah, di sini masih ada warnanya. Apabila sensor tadi dinyalakan, maka yang berwarna tadi akan menjadi putih. Kita lihat di sini IR3, IR2, IR1 menjadi putih, bertanda lampu menyala. Selain dari laptop, kita juga dapat monitor proyek kita melalui HP, melalui handphone, Android, dengan aplikasi yang sama, Arduino, melalui Blink IoT. Oke. Di sini saya telah mendownload aplikasinya. Kurang lebih sama. Di sini juga apabila lampu dinyalakan, maka yang awalnya hitam akan menjadi putih. Seperti itu. Bentar, saya nyalakan lampu terlebih dahulu. Jadi begitulah project IoT saya, Smart Parking Lot Lighting System dengan basis ESP8266 dan Blink IoT. Aplikasi bisa melalui Android atau Windows. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.